Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimahumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, terutama sekali kenikmatan iman, kenikmatan berada di dalam hidayah agama Islam ini. Selanjutnya kenikmatan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini pada waktu yang istimewa ini untuk melaksanakan ibadah. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekaligus kita mengharapkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, mendapatkan pembelaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir, di mana tidak ada yang bisa membela kita kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas amal-amalan kita dapat dengan syafaat pembelaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah berdoa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini, melaksanakan ajaran agama kita ini secara keseluruhan. Ayat yang Fatih bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara kafah dan janganlah terperdaya oleh syaitan. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya budaya mereka amat nyata. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini ditujukan pada awalnya yang merupakan asbabun nuzul daripada ayat ini adalah kepada orang-orang Yahudi baru masuk Islam. Tapi juga ini tentunya mengenai pada diri kita juga, merupakan peringatan kepada kita apakah sifat-sifat atau kecenderungan yang mirip dengan apa yang mereka miliki juga tinggal di dalam dada kita pada hari ini. Pada waktu itu sekelompok orang Yahudi, di antara lain dengan pimpinan mereka Abdullah bin Salam, masuk Islam bersama beberapa orang Yahudi. Masuk Islam mereka ini tentu saja di satu sisi menggembirakan di barisan kaum muslimin. Tetapi karena mereka masih memiliki kebiasaan, perlakuan-perlakuan, adat istiadat yang mereka jalankan sejak zaman dahulu, maka mereka kemudian
mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami mengagungkan, mengistimewakan hari Sabtu, maka izinkanlah kami juga memuliakannya. Kemudian kitab Taurat sesungguhnya adalah kitab Allah, maka berilah kami izin untuk bisa mengamalkannya pada malam hari. Demikian antara lain yang diajukan oleh Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, setelah mereka masuk Islam. Maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kaffah. Kaum muslimin rahimahumullah, kecenderungan untuk mencampur adukan kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan adat istiadat dengan syariat agama kita, itu diistilahkan dengan sinkretisme, yaitu adat istiadat dijalankan juga meskipun tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam agama. Inilah yang diingatkan oleh Allah SWT untuk supaya kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah, meninggalkan apa yang telah diperingatkan, apa yang telah diingatkan untuk ditinggalkan, kemudian masuk dalam Islam, jalankan agama kita dengan sepenuhnya secara kafah. Kamu sudah bertemu. Kemudian yang kedua, kecenderungan adanya bibit-bibit kemunafikan di dalam diri kaum muslimin pada waktu itu, dan juga bukan tidak mungkin pada hari ini. Imam Ghazali menyebutkan di antara lain kemunafikan yang berkaitan dengan tidak sempurnanya keimanan seseorang. Yang pertama adalah dalam hal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa kita adalah hamba, kita memohon petunjuk kepada Allah, kita meminta supaya Allah SWT menurunkan aturan-aturannya kepada kita. Tetapi pada akhirnya kita cenderung menggunakan logika kita di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu merupakan bibit kemunafikan? Di satu sisi kita mengakui kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah, bahwa kita ini ditentukan kehidupan kita oleh Allah, tapi kita mengambil logika, pemikiran-pemikiran kita sendiri, memutuskan berdasarkan akal pikiran kita dan menyampingkan aturan-aturan Allah SWT. Bibit kemunafikan yang kedua yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan Islam secara kafah adalah dalam hal mempercayai rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menjanjikan rezeki kita, bahwa setiap yang bernyawa di atas permukaan bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kehidupan kita antara percaya dan tidak bahwa rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah SWT. Rezeki yang diatur itu kadang membuat kita dengan kuasa kita, dengan kemampuan kita, dengan trik yang kita lakukan, bisa jadi kita mengambil rezeki orang lain karena kita tidak yakin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita akan mencukupinya. Di samping itu, di sisi yang lain pula kadang kita merasa iri kepada rezeki yang didapatkan oleh orang lain, padahal rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT, keuntungannya, besarannya, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Karena itu kaum muslimin rahimahumullah, itu antara lain yang mengingatkan kita, kemunafikan kita di dalam mempercayai rezeki yang telah diatur oleh Allah SWT. Kita percaya rezeki diatur oleh Allah SWT, tetapi sikap kita di
di dalam melihat rezeki pada diri kita maupun diri orang lain tidak sesuai dengan apa yang kita mintakan. Kemudian yang ketiga, di antara kemunafikan yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan Islam secara kapan adalah dalam hal meyakini kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian, pasti akan mati. Apakah kita, perilaku kita menunjukkan bahwa kita akan mati? Apa yang kita lakukan dengan mencari harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, akan membutuhkan harta itu bisa menunjukkan bahwa kepercayaan kita kepada matinya kita itu tidak betul-betul menggambarkan apa yang ada di dalam pernyataan kita, bahwa mati terletak pada Allah SWT atas diri kita, dan sikap kita dengan melakukan segala cara untuk melanjutkan kehidupan kita ini seolah kita akan hidup selama-lamanya. Kamu sudah berdoa cenderungan kepada kemunafikan itu dinyatakan oleh Allah SWT juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mereka berkata mereka telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Kaum saudara berdoa. Hal yang ketiga yang menjadi sorotan kenapa ayat ya ayyuhallazina amanu khulu bis-silmi kalfa itu diingatkan adalah kepada kecenderungan adanya paham ritualisme di dalam beragama Islam. Paham ritualisme maksudnya adalah kecenderungan bahwa keberagamaan seseorang itu dinilai hanya dari kegiatan-kegiatan atau ibadah ritualnya saja. Seseorang itu dianggap beragama Islam dengan baik apabila dia melaksanakan sholat, apabila dia melaksanakan zakat, apabila dia berpuasa, apabila dia naik haji. Hanya itu saja, hanya berupa ibadah-ibadah ritual saja, tetapi tidak menyentuh hal-hal yang lain di luar itu, tentang akhlaknya, tentang kepedulian sosial, bahkan tentang kepeduliannya tentang kehidupan ekonomi tetangganya dan seterusnya. Paham ritualisme ini pada akhirnya membuat seseorang tidak bisa masuk Islam secara kafah. Dia hanya memikirkan kesolehannya secara pribadi atau kesolehannya secara kelompoknya, tetapi gagal dalam mempedulikan urusan kaum muslimin secara keseluruhan. Paham ritualisme. Hal yang keempat yang mesti kita ingat juga adanya kecenderungan pada paham sekularisme. Sekularisme maksudnya adalah pemisahan urusan agama, urusan akhirat dengan urusan dunia. Agama adalah untuk agama, negara untuk negara. Agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Demikian pula sebaliknya. Paham sekularisme ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam agama kita. Unsur-unsur dalam pelaksanaan kehidupan sungguh sangat banyak. Mulai dari ekonominya, hukumnya, sosialnya, politiknya, aturan negara. Bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah berdoa dalam setiap acara-acara, dalam setiap seremoni. Hukum yang tidak diwarnai dengan agama, ajaran agama Islam, akan menyebabkan hukum itu tidak bisa berlaku adil. Seorang hakim yang memutuskan persoalan hukum kalau tidak berlandaskan kepada kepercayaannya kepada Allah SWT untuk berlaku adil, maka kecenderungannya bisa berubah
bisa ditekuk-tekuk, hukum bisa diubah-ubah, disesuaikan maknanya. Tetapi seandainya dia beriman pada Allah SWT, seandainya masuk di dalamnya unsur bahwa hakim itu juga bertanggung jawab pada Allah SWT, maka menjadi adillah. Mungkin pula ada di dalam ekonomi yang tidak memasukkan pemahaman agama Islam yang baik di dalamnya, akan cenderung pada ekonomi kapitalis yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat secara umum, penguasaan sumber-sumber ekonomi, monopoli, dan pada akhirnya semua cara dilakukan, semua cara menjadi halal tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum, tanpa memperhatikan keadilan dalam masyarakat. Sekularisme di bidang ekonomi. Di dalam politik juga demikian. Sekularisme di dalam politik diinginkan oleh mereka yang tidak suka umat Islam menentukan di dalam pengambilan keputusan pada sebuah pemerintahan, pada sebuah negara. Biarlah umat Islam ini berkonsentrasi saja pada urusan sholatnya, pada urusan membayar zakatnya, pada berkurbannya, berhajinya. Jangan biarkan mereka mengambil keputusan dalam urusan-urusan politik, dalam urusan-urusan yang mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Karena kalau Islam masuk ke batas itu, maka akan tersikirlah mereka yang tidak senang dengan Islam yang muncul sebagai rahmatan lil alamin, yang juga menentukan kebesaran dan terlindunginya kepentingan umat Islam. Kaum sudah berumah 4 hal tersebut. Yang pertama adalah sinkretisme, yang kedua adalah ritualisme, kemudian pemisahan agama dan negara. Itu merupakan salah satu atau beberapa contoh daripada tidak sempurnanya masuk Islam kita. Dan karena itu hal-hal tersebut mestilah hilangkan, kita hindari, supaya apa yang dilakukan Allah Taala untuk kita masuk Islam secara apa bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Aku lupa